Untuk metro sampai yang tadi Bapak sebutkan itu belum terlayani jaringan PDAM kami. Oh ya, jadi yang Savana udah ada udah ada jaringannya. PDAM. Sudah tercover sama pihak developer dan PDAM dan dan sekarang udah mandiri di swasta. Untuk sisanya dari mulai metro sampai ke Harmoni tadi yang Bapak sebutkan, misalnya belum tercover jaringan. Jaringan kami hanya sampai swadaya untuk perkampungan sampai jalan raya yang memang terlayani untuk masyarakat setempat. Tapi kalau untuk khusus perumahan yang ada di kisaran Cibunar itu dari metro itu belum. Memang kami akui sudah pernah warga mewakili datang ke sini. Oh ya, ada beberapa warga ya sempat nanya lah ya seperti itu, betul. Hanya saja kita tidak bisa karena sifatnya itu nanti kan skala besar. Yang masang perorangan nanti sifatnya kontrak. Maka yang akan melakukan pengurusan, pengajuan, proposal dan sebagainya nanti itu pihak developer berarti ya atau pengembangnya. Jadi developer itu harus mengajukan ke sini untuk pemasangan instalasi terutama ya Pak ya. Karena itu tadi sifatnya kontrak berarti. Gitu. Jadi tidak bisa melayani untuk perorangan saja. Itu kalau kontrak kalau boleh tahu per apa Pak? Per 5 tahun, per unit. Per unit. Oh gitu. Walaupun lewat developer, jadi dia ngomong ini pengajuan untuk berapa unit itu dari developer berarti ya. Misalkan contoh, misalkan metro atau perumahan Bapak mengajukan tahap 1 1000 unit. Betul, ya. Dengan target marketplace-nya kan ada air, ada listrik. Betul. Jadi nanti developer mengajukan per unit. Terus ada minimal nggak sih Pak? Saya karena pernah dengar juga. Oh kalau misalnya mau mengajukan developer harus ada minimal rumahnya itu ada minimal unit ada nggak sih Pak kayak gitu Pak? Kalau untuk minimalnya itu saya ini pasti tidak tahu ya. Gitu. Nggak ada pasti. Nggak ada berarti. Nggak ada. Jadi misalnya dia itu berdasarkan pengembang dari developer. Jadi nanti sama distribusi pihak kan ada hitung-hitungannya. Siap. Mengenai jaringan itu. Nanti sesuai dengan pipa jaringan yang dibutuhkan, pipa sirkulasi berapa in kan untuk perumahan itu seperti itu. Jadi enggak jadi bukan patokannya unit lah istilahnya Pak ya. Misalnya ada minimal berapa unit itu bukan. Jadi sebenarnya tinggal developer mengajukan, sebenarnya lebih mudahnya kayak gitu Pak ya. Nggak akan disusah-susahin lah istilahnya. Gitu. Bahkan kalau misalnya belum ada jaringan, buktinya Savana aja sudah ada masuk gitu ya Pak ya. Karena itu di ACC pada waktu itu sesuai target memenuhi syarat dari PDAM. Maka dilihat dengan kebutuhan dari rumah tangga berapa sirkulasi yang ada di sana, maka masuklah jaringan terlayani di Perum Savana misalnya. Nah untuk perumahan metro dan sebagainya ke sana sampai ke Piraharwi belum. Karena belum ada tindak lanjut dari pihak developnya, belum ada. Belum ada pengajuan lah. Kalau contoh metro misalkan karena dia belum memenuhi target dari penjualan karena belum karena kan dari pembiayaan betul. Tapi kalau misalnya berarti nggak ada masalah ya Pak. Misalnya kan kadang-kadang kita pertanyaannya adalah di sana belum ada jaringannya, istilahnya belum ada jalurnya. Itu tetap aja nggak masalah ya, artinya bahwa ketika pengajuan ke sini developer nanti juga akan dibangun jaringannya gitu ya Pak. Sebenarnya itu ya. Nanti akan ada komunikasi kembali gitu ya. Dari nanti bagian developer itu dari pihak kita baru nanti diantarkan ke pusat. Baru tuh ada MOU-nya atau nanti bagaimana nih gitu kontraknya kan. Tadi balik lagi kontraknya seperti apa? Betul. Kalau memang memenuhi kedua belah pihak ini setuju, sepakat, deal gitu ya. Dengan ini ya udah pembangunan jaringan. Ya berarti istilahnya itu tadi ya. Pertama kadang yang saya dengarkan kan ada minimal rumah unit itu berarti nggak ada. Terus misalnya di situ belum ada jaringan yang masuk, itu juga bukan masalah selama developer mengajukan gitulah istilahnya kayak gitu ya Pak ya. Terus kalau kayak gitu mohon maaf Pak, kira-kira prosesnya berapa lama ya Pak untuk dari bangun jalur misalnya ke sana karena belum ada sampai masuk ke unit itu berapa lama pengerjaan kira-kira Pak? Pekerjaannya kurang lebih lah mungkin Pak waktunya Pak. Waktunya tergantung dari ini ya. Biasanya yang udah kan itu nanti sifatnya proyek. Itu kurang lebih 1 bulanan. 1 bulan berarti ya termasuk cepat sih sebenarnya. Karena kita hanya membangun nanti dari pihak kita gitu ya distribusi jaringan berapa in sampai nanti
pemasangan water meter. Oh, ya yang di rumah masing-masing. Ketika nanti permintaan misalkan di blok A, blok B yang mau pasang. Nanti untuk pemasangan instalasinya dari meter itu monggo dari pihak developer gitu. Kalau kita hanya instalasi jaringan sampai pemasangan water meter. Oh, gitu siap, nantinya. paham. Terus ini kalau boleh tahu Pak, sumber mata airnya kalau di sini dari mana Pak? Sumber mata air kita ada 2 saat ini Pak. Ya. Pertama kita mengambil sumber air matanya yang air mengalir, itu sebut dengan sungai. Artinya tidak lagi menggunakan sumber air tanah. Oh, siap. Jadi untuk saat ini kita punya 2 sumber air itu. Pertama Sungai Manceri yang memang lokal di sini. Kita punya pengolahan di Kabasiran. Oh, punya pengolahan di Kabasiran. Ada lagi satu lagi ada di Rumpin yang kita sumbernya dari Kali Cisadane. Oh, dari Cisadane. Iya. Jadi pengolahan kita punya 2 nih. Jadi pengolahan kita ada di Parung Panjang, dibantu juga air bakunya nanti dari Rumpin yang dari Cisadane ke Parung Panjang. Iya. Untuk memenuhi kapasitas pelanggan yang Parung Panjang. Iya. Terus ini Pak, kadang-kadang orang kan takut masang pump karena mungkin ya mohon maaf pas musim kering seperti ini airnya nggak ngalir, kadang-kadang istilahnya mohon maaf kadang kadang malam ngalir, terus pagi lagi orang ramai nggak, di sini nggak ya Pak ya, atau gimana Pak? Gimana pengalamannya? Kalau pengalaman kami itu tidak menutup kemungkinan nanti terjadi Pak ya. Bisa terjadi. Karena kan kita tadi ya sumbernya dari alam, dari sungai itu. Jadi kita tergantung pada hilirnya. Kalau di sana besar kita insya Allah kita bisa masih mengolah. Tapi untuk saat ini kita pernah tahun kemarin ya cuaca ekstrim sempat kita itu terkendala musim kemarau ya. Kita alhamdulillahnya masih terbantu dengan sungai besar yang di Cisadane. Masih ada mata air yang bisa kita olah. Paling terhambatnya ya paling ya tekanan air. Jadi mungkin agak kecil kali ya. Betul. Jadi penyesuaian jam produksinya akan disesuaikan sesuai dengan debit airnya. Iya. Alhamdulillah insya Allah. Pengalaman selama ini lancar-lancar aja berarti Pak. Itu yang kadang-kadang teman-teman takutkan, kalau kita mau masang pump nih airnya kecil nggak? Nah kayak gitu-gitu ya, betul. Karena tekanan itu juga dipengaruhi dari bentuk konstruksi geografis juga ya. Kalau dataran semakin tinggi, otomatis kan tekanan agak kurang. Itu di jam-jam puncak itu akan kecil. Agak kecil, iya. Tapi untuk ini insya Allah alhamdulillah ya selama inilah ya Pak ya tetap masih tekanannya agak kecil dikit lah ya Pak ya. Makanya kita sering menyarankan kalau pelanggan punya tendo. Tetap pasang torennya dipasang lah ya. Waktu misalnya udah menjelang kemarau mangga kita udah siap-siap setidaknya menampung, ada penampungan lah ya. PDAM juga mohon maaf ya tidak menutup kemungkinan. Pasti Pak. Kadang ada event apa sih musibah yang tidak diduga-duga. Iya betul, tiba-tiba ada apa gitu kan ya. betul. Makanya kita sarankan mohon pelanggan untuk punya persiapan penampungan seperti tendon atau toren. Iya. Terus itu tadi Pak, kalau misalnya tadi kan saya penasaran gara-gara lewat tuh karena harga yang 799 atau berapa tuh ya depan. Nah itu gimana Pak kalau yang promo itu Pak? Kalau ini promo diskon untuk pelanggan baru yang sudah terlayani jaringan pipa distribusi PDAM. Jadi sudah ada, tinggal istilahnya mau pasang baru harga itu tadi ya. Oke. Bisa. Kalau itu boleh bisa sendiri langsung ke sini. Karena kalau tadi developer baru tetap perumahan baru tetap harus jaringannya lewat developer dulu. Siap, paham. Perumahan tersebut developer itu belum terpenuhi dan belum ada jaringan pipa. Maka pelanggan tersebut tidak bisa mendaftarkan diri sebagai pelanggan tetap atau pelanggan diskon. Terkecuali si perumahan tersebut atau developer itu sudah terlayani jaringan pipa PDAM. Misalnya udah lewat per orang bisa mengajukan. Tapi kalau itu tadi karena di sana belum di tempat saya, jadi istilahnya tetap harus developer yang pertama kali maju untuk mengajukan itu. Betul. Dan itu tadi ya Pak, memang ya itu tadi paradigmanya adalah dikira ada yang ngomong minimal 500 unit, ternyata enggak. Jadi tergantung dari developernya mengajukan tadi masalah tadi instalasinya berarti Pak ya. Siap. Semua pembiayaan itu kan itu enggak hibah ya. Artinya dari PDAM Tirta Keuripan dari mulai jaringan instalasi jaringan besar sampai kecil akan dilimpahkan ke developer.
developer. Karena developer lah yang akan membiayai semua itu. Iya, semua itu. Jadi di sini hanya pelaksana lah istilahnya, betul Pak ya. Ya, Mengalirkan air, nanti tinggal ya itu tadi Bapak bilang bahwa jaringan sampai meteran per unit gitu. Iya. Setelah bila mana si perumahan tersebut sudah memang ter-ACC dan tercover jaringan kami, bisa tuh dari pihak developer mengajukan pemasangan per unitnya, atau bisa kalau memang diswadaya,kan nanti pelanggan bisa datang langsung daftar ke kami. Oh iya. Terus pertanyaan terakhir nih Pak, ini agak sensitif mungkin. Masalah pembayaran Pak per bulan itu biasanya ngitungnya per yang kalau listrik kan per KWH nih. Nah, kalau ini per kubik atau gimana atau harganya berapa atau gimana Pak? Kalau untuk perhitungan air PGA kami, hitungannya satuan airnya per kubik. Per kubik ya. Dari liter ke kubik. Oh ya. Siap. Di mana nanti itu kita akan tagihkan setiap bulannya pemakaian 1 bulan penuh. Di mana hitungannya kubikasi. Di mana nanti di meteran itu ada 2 digit liter dan 4 digit kubik. Nanti yang kita hitung adalah per bulannya, per kubikasi dengan tarif progresif. Tarifnya progresif. Siap. Tapi kalau misalnya kayak gitu Pak, kita pakai dulu berarti baru bayar. Betul sekali. Berarti misalnya bulan ini nih pakai dulu nih, baru bulan depan bayar. Misalkan pemakaian September, ya nanti akan bayar kubiknya di bulan Oktober. Jadi pakai dulu baru bayar. Siap. Terus kemudian ini Pak, pembayaran pengecekannya itu ada petugasnya yang datang atau bagaimana sistemnya Pak? Ya. Kalau untuk saat ini karena kita belum seperti PLN ya. Ya, makanya nanya. Ya, betul. Kita masih manual. Di mana setiap bulan selalu ada petugas pengecekan meter datang ke rumah. Nanti petugas itu datang ke rumah mengecek setan meter pemakaian pelanggan setiap bulannya dengan menggunakan aplikasi digital. Jadi petugasnya sudah ada aplikasi digital, tinggal unit ini udah terregistrasi itu tadi ya, betul. Di mana nanti di-input pemakaiannya dalam 1 bulan, berapa kubikasi dan rupiahnya sudah muncul. Ya, jadi sudah bisa diinformasikan ke pelanggan, Bu, tagihannya sekian gitu. Tapi terus balik lagi, nanti untuk sistem itu tadi tagihan segala macam itu per surat, WhatsApp atau gimana nih Pak selama ini Pak? Kalau untuk pertagihan setiap bulan itu kita memang belum secara formal dalam 1 bulan ya. Biasanya kita yang dibiasakan di lapangan itu biasanya informasinya langsung oleh petugas. Terkecuali kita menginformasikannya itu nanti bila mana pelanggan lupa membayar. Misalkan selama 2 bulan atau 3 bulan, maka ada surat peringatan yang kita berikan informasi ke pelanggan. Nah, saat ini kita juga punya pelayanan digital, pelayanan publik. Bila mana pelanggan mau mengecek secara mandiri, ada aplikasi kami di Play Store, bisa di-download. Iya. Berarti kalau kayak gitu sekalian bisa kita bayar di situ berarti Pak? Kalau atau gimana aplikasi pembayaran atau itu hanya cuma penginfo aja? Ya, kalau aplikasi kami itu si Cantik itu hanya untuk informasi Cantik, aja. Pak. Hanya informasi aja. Jadi di sini di aplikasi si Cantik itu register pelanggan hanya khusus untuk pemakaian, rupiah, dan informasi lain-lainnya, pengaduan gitu ya. Nah, kalau untuk pembayaran kita bekerja sama dengan pihak lain. Contoh ini ada brosur di depan Bapak. Siap. Nanti boleh dibawa ya. Boleh Pak. Boleh. Jangan dulu. Iya. Nah, yang ini. Siap. Lebih ini ya. Nah, ini adalah jadi untuk pembayaran itu kita bekerja sama dengan BPBOP yang tersebut ya. Jadi kita bekerja sama dengan Mandiri, Bank BRI, BJB, BNI, BTN dan BSI. Serta kantor pos, Indomaret dan Alfamart juga sudah bisa. Nah, yang tadi saya bilang terkait untuk aplikasi Mandiri itu bisa pelanggan download. Yang tadi jadi udah tahu bahwa bulan lalu tagihannya sekian gitu, tinggal nanti bayarnya sudah. Berarti masih bisa inilah ya kayak online lah, tapi hanya dari pihak lain nggak bisa langsung ke aplikasi tadi, betul Pak. Siap. Mana tadi saya menyebutkan di situ ada tarif progresif tabel tarif air minumnya, di mana dihitungnya dia itu 0 sampai 10. Nanti gini ya, tergantung kontrak
nanti kita punya yang namanya golongan tarif. Jadi masing-masing golongan tarif itu akan beda sesuai dengan spesifikasi dari bumi bangunan dan persetujuan dari pihak developer. Contoh yang gimana? sudah ada dari perumahan-perumahan klaster itu berdasarkan kontrak, betul. Dia itu rata-rata R4A. Oh, itu R4A itu maksudnya gimana, Pak? Kalau R4A itu dia itu bisa dikategorikan kelompok 2. Di mana pemakaian rumah tangga dengan 0 sampai 10 kubik itu dikalikan 8.000. Yang progresifnya ya, Pak. Ya, progresifnya. Dari 11 sampai 20 itu dia dikalikan 9.000. Di atas 20 dikalikan 10.000. Ini untuk pemakaian tarif. Plus kita punya abodemen setiap bulan berdasarkan incian atau per kelompok, di mana R4A itu misalnya 27.000 ya. 33.000, maaf, 33.000. Oh, jadi tadi maksudnya progresi itu berarti ini ya kenaikan yang ininya, Pak ya. Oh, siap. Oh. Nanti di sini kita punya cara perhitungannya, dan setiap bulan kita punya cut off pembayaran itu dari tanggal 1 sampai tanggal 20. 1 sampai 20 jangka waktu pembayaran. Kalau misalnya lebih, misalnya tanggal 21 nih lupa, berarti itu kena denda atau gimana? Kena denda sebesar 10% dari jumlah tagihan. Oh, 10% dari jumlah tagihan. Oh, siap. Iya. Kita juga terkait nanti bila mana sudah terlayani PDAM, ketika sudah terlayani PDAM sirkulasi kita mengenai jaringan pipa, kita punya batas-batas tanggung jawab pelanggan dan batas-batas tanggung jawab PDAM. Oh, siap. Gimana, Pak? Batas-batasnya gimana nih? Jadi kalau kita kan pemasangan mulai awal itu dari mulai jaringan, instalasi sampai water meter saja. Ya, betul. Nanti untuk penyambungan pipa paralon atau sebut kita bahasa pipa persil itu adalah pelanggan dan developer. Oh. Maka batas tanggung jawab PDAM itu sampai di water meter dan 10 meter yang dimana kita sebut jaringan pipa dinas. Tapi setelah meter itu adalah batas tanggung jawab pelanggan. Makanya. Nah, tanggung jawab siapa meter ini? Tanggung jawab kita bersama. Kewajiban pelanggan merawat dan menjaga keamanan si water meter. PDAM memberi jaminan mutu kepada pelanggan untuk water meter ini sendiri. Tapi kan dari meteran sampai masuk rumah sini setidaknya kan tetap dari pasang dari PDAM kan, Pak? Kalau untuk itu dari pihak developer atau pelanggan, udah personal. Oh, udah personal. Jadi kami itu hanya sampai water meter. Hanya sampai kan water meteran aja. Tapi Jadi, dari itu tergantung apakah nanti dari developer ataukah dari masing-masing unit lah istilahnya ya. Betul, yang penting istilahnya dari sini ke sini tuh sudah pokoknya udah disiapin nih gitu. Tinggal nyambung istilahnya masuk ke rumah. Makanya meterannya jalan di sini. Siap. Makanya kita menghimbau bila mana ada permasalahan setelah meter, entah itu kebocoran atau lalai dalam menutup keran yang menyebabkan tagihan besar, itu sudah menjadi tanggung jawab dari pelanggan. Siap. Karena itu sudah melalui pipa persil, pipa paralon. Tapi bila mana ada kerusakan, kebocoran dari mulai sebelum meter itu sudah menjadi tanggung jawab dan pembiayaan dari PDAM. Siap. Paham sekarang. Iya. Berarti ini semua saat ini mengcovernya dari daerah mana aja, Pak? Hampir semua parung panjang. Separung panjang, Pak. Ya. Yang udah kamar. Jadi kita punya unit pertama dari Gunung Sindur. Gunung Sindur sampai Parung Panjang dan Podomoro Tenjo. Oh, Iya. Sampai Podomoro Tenjo, Pak. Iya. Kita punya instalasi. Di sana ada service point kita unit yang memang di sana kan ada perumahan Podomoro. Ya, Podomoro Tenjo. Ya. Jadi Podomoro dan non komplek atau perkampungannya sudah kita layani untuk PDAM. Jadi kita punya instalasi juga di sana. Dan itu masuk ke Parung Panjang. Parung Panjang masuknya. Iya. Oh, berarti ini termasuk pusat, Pak? Hitungannya, Pak, atau gimana? Cabang. Pak? Oh, cabang ya. Cabang berarti ya. Pusatnya tetap berarti kabupaten. Pusatnya di Kabupaten Bogor, yang di Cibinong. Oh, Tegar Beriman. Ya, Tegar Beriman. Siap. Oh, siap. Di sini kita punya beberapa 12 cabang ya. 12 cabang. Oh, ini ada ininya ya. Di cabang Parung Panjang, ada cabang Kemang, Ciomas. Iya. Berarti memang Parung Panjang ya sini ininya kalau mau ada urusan apa segala macam berarti ke sini wilayah Parung Panjang untuk perusahaan ini ya, Pak ya.
Siap. Jadi bila mana Bapak Ibu untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi call center kami yang di Tirta Kauripa. Jadi untuk mengenai informasi lebih detail atau mengenai pihak developer dan bagaimana, silakan monggo bisa kami ke sana atau bisa mampir ke cabang kita juga boleh. Siap. Siap, saya terima ini Pak. Oke, siap. Baik Pak, terima kasih banyak ini informasinya sangat membantu. Berarti jadi banyak dapat ilmunya nih, jadi tahu. Siap. Oke, saya permisi nih Pak kalau begitu. Ya, makasih banyak Sama-sama Pak. Bapak. Ya Pak. Mudah-mudahan realisasi ya Pak ya. Amin Pak, amin. Menjadi pelanggan kami. Amin. Dapat air bersih juga kan? Iya Pak, bener Pak. Biar lebih cepat daripada ngebor juga kadang mati, kadang enggak gitu, kadang air apalagi momok besarnya dari Parung Panjang terutama Cibunar itu kan airnya agak keruh. Iya Pak, bau gitu kadar loh. bersihnya tinggi. Iya. Dan menjelang kemarau ini kurang bagus. Iya, susah lah memang, betul Pak. Nah, kita juga tidak menutup kemungkinan bila mana ada kekurangan air ya, kita juga punya pelayanan air tangki yang memang untuk fasilitas umum. Bila mana ada gitu? warga, bila gitu? mana ada warga dari manapun, iya. Kalau memang ada surat rembesan misalkan dari perumahan tersebut permintaan air bersih, saring natris air bersih, berupa mobil tangki, boleh ke kami Pak. Boleh. Dan bisa. itu Jadi tidak ada gratis, tidak ada biaya. Oh gitu. Iya. Tapi misalnya gini, saya nih lagi kekurangan di perumahan, habis nih air, misalnya nggak ada perumahan, terus minta kirim air tangki, itu tinggal nelpon, terus datangnya kira-kira berapa lama nih Pak? Atau gimana Pak? Teknisnya. Ya, biasanya sih mudah-mudahan sih 5 hari setelah laporan ya. 5 hari setelah laporan. Iya. Tergantung dari pengajuan dan permintaan nih, kan nanti mau kemana nih mau dikirim, berapa kakak nih yang akan disalurkan, harus MM-nya harus jelas. Tapi kalau satu tangki itu berapa liter atau berapa kubik Pak? 4 kubik. 4 kubik ya? Itu 4.000 liter. 4.000 liter berarti ya. Nanti kita bisa bagi di berapa unit. Tapi gini Pak, balik lagi, apakah itu yang tangki tadi nih, penasaran jadinya. Apakah tangki tadi itu hanya terbatas yang sudah pelanggan atau enggak pelanggan juga Pak? Tidak. Jadi itu memang fasilitas permintaan sanitasi air bersih kepada masyarakat. Enggak harus PDAM. Kita bantuan misalkan dari tadi karena menjelang musim kemarau ini biasanya tradisi kami kita ngirim air tangki itu di permintaan di titik-titik yang memang masyarakat membutuhkan air. Tidak menutup kemungkinan bila mana memang di perumahan tersebut kayak di metro atau di perumahan tanpa membutuhkan air, insya Allah dengan pengajuan proposal yang di ACC kita bisa kirim. Tapi kemungkinan tadi ya 5 hari sebelum ini, maksudnya hari ini ngajuin, jadi, kemungkinan 5 hari datang berikutnya, betul. Kalaupun lama, mohon maaf menunggu antrian karena juga banyak permintaan. Karena memang kita setiap cabang difasilitasi satu armada aja. Gitu. Jadi harusnya gantian itu tadi ya. Misalnya hari ini permintaannya nggak cuma tempat saya misalnya, jadi harus keliling lah ya. Di rolling gitu. Jadi rolling. Siap. Kita hanya difasilitasi sama PUPR itu. Iya. Hanya satu armada. Dengan kapasitas 4 kubik atau 4.000. Makanya sering itu ya Pak, ada istilahnya di mobil tangki terus ada pada ngantri ember segala macam itu. Seperti itu berarti sebenarnya ya. Benar. Siap. Nanti sumber airnya dari mana? Dari instalasi kita. Terjamin, maksudnya enggak dari bukan dari Dan informasi lagi Pak. Gimana Pak? Untuk saat ini sebenarnya air PDAM kita itu sudah sertifikasi. Sertifikasi dan lebih Bandung, dan emang salah satu minuman kemasan yang ada di Gunung ini kalau Bapak tahu PT Hoza itu menggunakan pengolahan air kita, gitu. Kemasan air minum karena nanti pada dasarnya pengolahan air minum kita itu sudah bisa layak minum. Cuma hanya proses pendistribusian kita nggak tahu jaringannya misalnya ada kotoran apa layak harus dimasak. Kalau seandainya produksi sudah menjadi air sebenarnya sudah produksi itu sudah layak minum berarti ya. Iya sih ya. Judulnya makanya kan perusahaan air minum. Iya sih, betul. Air minum. Iya, betul. Paham. Air sudah bisa diminum. Iya. Karena pendistribusiannya ke rumah-rumah, ke pipa-pipa itu melalui timbal atau apa ya, khawatir ada jaringan yang atau lumpur yang tersisa. Jadi masuk ke keran kita itu dia khawatir ada kotoran. Jadi tetap perlu dimasak lagi. Tapi memang sebenarnya memang sudah layak minum ceritanya.
Satu lagi terakhir Pak, jadi gimana? Tapi kalau misalnya ada ini nih Pak, maintenance apa misalnya perbaikan atau apa pasti akan diinformasikan. Misalnya, oh mati sekian jam gitu-gitu atau berapa kapan waktunya itu tetap diinformasikan Pak ya? Kita informasikan ya. Kita informasikan ke wilayah tertentu atau ke pelanggan langsung. Oh, jadi biar nggak mendadak istilahnya kayak gitu Pak ya? Ya betul, makanya kita memberikan antisipasi sebelum melakukan perbaikan itu. Misalkan ada urgensi perbaikan kebocoran 4 in, 4 in kebocoran itu, otomatis untuk memperlancar perbaikan itu kita harus menghentikan pengaliran dulu dihentikan sifatnya. Betul. Maka dari blok itu atau beberapa pelanggan itu kan tidak akan mengalir air. Maka kita himbaukan dulu, Bapak Ibu ada perbaikan dimohon untuk menampung air. Siap-siap lah istilahnya, diinformasikan lah. Kecuali memang ada insiden tertentu yang kita tidak di luar rencana lah. Nah itu wajar lah. Betul. Siap. Oke, siap. Oke Pak. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Oke, saya permisi nih Pak. Siap. Makasih Pak.